Pernahkah kau mendengar tentang meminjam umur? Saat aku lahir, ibuku meminjam 70 tahun umurku. Setiap malam dia bersujud di hadapanku dan mengikatkan uang 300 yuan ke tubuhku dengan benang merah. Hal ini berlangsung selama 7 kali 7, 49 hari. Setelah itu, dia mengganti bajuku dengan pakaian pemakaman merah dan meninggalkanku di bawah pohon kurma di pemakaman umum di belakang gunung untuk mati. Kemudian ku dengar dia melakukan itu untuk memperpanjang umur kakakku yang sakit parah. 300 yuan untuk 70 tahun umurku. Tapi mungkin aku beruntung. Malam umurku dipinjam. Seekor naga air tiba-tiba memanggil badai dan hujan lebat. Petir dan kilat menyambar saat naga itu naik ke langit. Sebelum naik, ia menyapuku dengan ekornya dan melemparkanku ke pelukan ayah angkatku yang bergegas datang. Ayah angkatku adalah murid aliran Tao yang terkenal di daerah itu. Ia melayani alam baka di rumahnya yang didedikasikan untuk Dewa Erdu. Ayah angkatku memastikan bahwa naga air itu tidak bermaksud jahat kepada desa dan tidak akan membawa bencana. Ia menganggapku sebagai hadiah dari naga itu. Dan karena ia dan ibu angkatku belum memiliki anak setelah bertahun-tahun menikah, ia membungkusku dengan mantelnya dan membawaku pulang. Ketika aku berumur 100 hari, penduduk desa mengetahui asal-usulku yang sebenarnya. Mereka menasihati ayahku untuk tidak mengadopsiku. Lagi pula, umurku telah dipinjam oleh ibu kandungku. Dan bahkan jika aku masih hidup saat itu, aku mungkin akan mati kapan saja. Ayahku ragu-ragu, tetapi ibu angkatku telah terlanjur sayang padaku. Dan dengan tegas menolak ayahku mengembalikan aku ke pemakaman untuk diambil malaikat maut. Ibu angkatku terlahir lemah dan sakit-sakitan setelah bersama ayahku. Jika bukan karena ayahku diam-diam menggunakan metode rahasia untuk memperpanjang hidupnya, dia mungkin sudah meninggal. Karena kesehatan ibu angkatku yang buruk, mereka belum memiliki anak setelah 5 tahun menikah. Dengan mata merah, ibu angkatku membawaku kembali ke kamar. Tanpa diduga, aku memanggilnya ibu. Ketika ibu angkatku dengan gembira memberitahu semua orang. Awalnya semua orang, termasuk ayahku, mengira dia hanya berbohong agar dia tidak mengembalikan aku. Tapi kemudian aku merangkak ke pelukan ayahku dan memanggilnya ayah. Mata ayahku berkaca-kaca. Ia memutuskan untuk membesarkanku. Tidak peduli berapa lama aku hidup. Mungkin aku memang ditakdirkan untuk hidup dalam kasih sayang orang tuaku. Aku hidup sehat selama lebih dari 10 tahun. Hingga suatu hari di awal Juli ketika aku berumur 14 tahun. Saat liburan sekolah, aku pergi ke gunung untuk memetik kurma liar. Aku berjanji pada orang tuaku untuk pulang sebelum tengah hari. Tapi ayahku menungguku sampai matahari terbenam dan aku tidak kunjung pulang. Ayahku mengira aku pergi bermain ke rumah teman. Tapi ketika ia dan ibuku pergi mencariku dengan senter, mereka melihat bunga-bunga aneh berwarna merah darah bermekaran di sepanjang jalan setapak di depan rumah. Bunga-bunga itu membentang sampai ke gunung. Ayahku langsung merasa ada yang tidak beres. Bunga-bunga aneh itu membentang sampai ke gunung. Ayahku langsung merasa ada yang tidak beres. Ia menggandeng ibuku dan berlari ke gunung. Ketika mereka menemukanku, aku sudah meninggal. Di tengah lautan bunga merah darah, ibuku menangis terseduh-seduh di atas tubuhku. Hampir ikut pergi karena terlalu sedih. Ayahku berjongkok di bawah pohon kurma, mengeluh dan mendesah. Terdiam selama lebih dari setengah jam, menunggu sampai bulan sabit yang merah darah terbit malam itu. Ayahku mengeluarkan sepotong kain merah dari sakunya dan menutupi wajahku. Lalu memanfaatkan bahan yang ada, mengikat ranting kering sebagai kerangka, merobek kemeja putihnya sendiri sebagai penutup lentera, membuatkan lentera putih untuk ibuku. Kain merah menutupi wajah, lentera putih menuntun jiwa, bunga hantu menaburi jalan. Ayahku baru membawaku pulang dan meletakkan aku di rumah tua, di dalam peti mati merah yang sudah disiapkan. Ayahku menyalakan lampu minyak di kepala peti matiku selama 3 hari. Hari keempat, untuk memperpanjang hidupku, ayahku meminta ibuku untuk mengganti pakaianku dengan gaun pengantin merah besar yang disulam benang emas dengan motif naga dan burung phoenix. Menyalakan dupa dan berdoa, ayahku menjodohkanku dengan Dewa Yin yang tak terlihat. Tanggal 7 bulan 7, ayahku mengundang seluruh penduduk desa ke rumahku untuk pesta pernikahan. Hari itu, panggung opera di depan pintu menampilkan pertunjukan hantu. Di meja pernikahan di luar, duduk penduduk desa yang tenang. Ayahku memberitahu juru masak untuk menyiapkan 18 hidangan dan 6 sup. Setiap meja juga harus disediakan 4 kati arak putih. Ibuku mengenakan bunga merah di kepala, membakar uang kertas emas sepanjang hari di kepala peti matiku. Sampai malam tiba, ayahku meletakkan anglo dupa di luar ambang pintu dan menancapkan 3 dupa. 2 pendek 1 panjang berarti tidak setuju. 3 dupa sama panjang berarti setuju. 3 dupa malam itu, dalam sekejap mata, semua abunya jatuh ke anglo. Sejak saat itu, di pergelangan tanganku terdapat gelang tulang naga. Dalam hidupku, ada suami hantu yang tak pernah kutemui. Pada usia 14 tahun, aku bangun dari peti mati. Ayahku berpesan, jika ada yang bertanya, aku harus mengatakan bahwa aku hanya sakit. Tidak boleh menyebutkan bahwa aku pernah hidup kembali. Ayahku berkata, di tempat yang tak terlihat oleh mata manusia, malaikat maut dan para dewa hidup berdampingan dengan kita di ruang yang sama. Jika malaikat maut tahu aku mencuri hidup, mereka akan mengadu ke neraka.
Ayahku juga melarangku bertanya tentang suami hantu itu. Hanya memberitahuku untuk menunggu sampai saatnya tiba. Suami hantu itu akan muncul sendiri. Dan penantian ini berlangsung selama 7 tahun. Tahun ini aku berusia 22, baru saja lulus kuliah. Secara kebetulan, dengan kemampuan mental yang kuat, aku secara tidak sengaja menjadi seorang penguji game horor. Ini adalah profesi baru yang jarang muncul dalam 3 tahun terakhir. Tugas utamanya adalah membantu para klien yang membuat game live action bertema supranatural. Untuk menguji pengalaman bermainnya, bisa dibilang investasi rendah, keuntungan tinggi, risiko tinggi, cepat kaya, cepat mati. Karena kekhususan pekerjaan ini, mau tidak mau akan berurusan dengan hal-hal gaib. Rekan-rekanku yang masuk ke profesi ini telah mengundurkan diri dan mencari pekerjaan lain. Hanya aku yang masih bertahan dan rajin menerima pesanan. Bukannya aku sombong, merasa diriku hebat dan berani. Tetapi aku menyadari, setiap kali aku bertemu makhluk halus dan diganggu olehnya, selalu ada kekuatan tak terlihat yang melindungiku. Tanggal 10 bulan 7 Imlek, bertepatan dengan ulang tahunku yang ke-23, aku, yang tidak tahan alkohol, dipaksa minum 3 botol bir oleh sahabatku yang tak berperasaan, Shen Leian. Malam itu, aku kembali mengalami tindihan. Dalam keadaan setengah sadar, samar-samar kulihat sesosok bayangan gelap memanjang, muncul di depan tempat tidurku. Bayangan itu mengenakan pakaian kuno, dengan jubah hitam bersulam motif naga emas gelap. Ia mengangkat jarinya dan menarik keluar energi hitam dari dahiku. Bibir tipisnya terbuka sedikit, suaranya dingin dan mengintimidasi. Pergi, kabut hitam pekat itu langsung menghilang. Pria itu mengulurkan tangan besarnya yang berbuku-buku jari ke arahku, mencengkeram daguku dengan nada suara yang tiba-tiba lembut. Gadis bodoh, bagaimana rasanya memakai tulang naga milikku? Gelang tulang naga di pergelangan tanganku berkedip-kedip memancarkan cahaya biru tua. Aku membuka mata dengan linglung, melihat siluetnya yang tampak samar. Entah kenapa, aku meraih tangannya, dan menggosokkannya ke pipiku dengan manja. Jakunnya bergerak, detik berikutnya, ia mendekatkan tubuhnya padaku. Suaranya yang jernih dan lembut seperti mata air, yang mengalir di pegunungan, merdu, dan membuat hatiku berdebar. Hanya beberapa kata saja sudah cukup untuk membuatku tersipu malu. Kau sudah dewasa, janji 7 tahun lalu harus ditepati. Ratu nagaku, tangan besar yang dingin itu menggenggam tanganku. Nafas pria itu yang panas berhembus di telingaku, membuat hatiku yang sudah gelisah semakin berdebar tak karuan. Ali, Ali, suaranya seperti memiliki sihir. Saat ia memanggil namaku, rasanya seperti jiwaku terbawa pergi. Malam itu, baju tidurku dilucuti olehnya. Tangan besarnya menjelajahi seluruh tubuhku. Aku bingung dan mencoba meronta, tetapi ia membungkam bibirku dan menahan kedua tanganku. Saat ia mulai menciumku, tangan besarnya menekan punggungku, seolah ingin meremukkan dan menyatukanku dengan tulangnya. Aku merasa sakit, dan terus menangis dan meronta dalam pelukannya. Di ujung hidungnya terdapat tetesan air kecil. Dengan sengaja ia menurunkan nada suara, menggoda diriku. Jangan nakal, jari jemari saling bertaut. Sesaat kemudian, rasa sakit menusuk yang amat perih muncul. Angin kencang disertai petir dan kilat mendadak muncul di luar jendela. Di dalam ruangan masih seolah tenggelam dalam mimpi indah yang berputar-putar. Pemandangan musim semi yang tak ada habisnya. Berkali-kali ia memanggil namaku dengan lembut di telingaku. Panggilan itu membuat hatiku mencair. Semalam penuh gairah yang mendalam. Seolah aku telah bermimpi begitu lama. Dalam mimpi itu, sebelum ia pergi, dia masih mengecup ujung jariku. Dengan sabar dia berpesan padaku. Tunggulah aku, kita akan segera bertemu kembali. Pada tanggal 14 Juli, aku dan 2 orang teman dibujuk oleh sahabat baikku, Shen Leian, untuk pergi ke sebuah desa terkenal yang menyeramkan, Desa Yinmen. Desa Yinmen terbagi menjadi Yinmen Atas dan Yinmen Bawah. Di Yinmen Atas, masih ada penduduk yang tinggal. Sedangkan Yinmen Bawah telah kosong. Konon, 100 tahun yang lalu, ada seorang pengantin baru menikah di Desa Yinmen Bawah. Namun pada hari yang sama, suaminya meninggal karena sakit. Keluarga suaminya yang kaya menuduh si pengantin membawa kutukan. Mereka bersikeras bahwa si pengantin telah menyebabkan kematian putra mereka. Mereka memaksa untuk mengubur pengantin itu hidup-hidup. Karena marah, sang pengantin wanita membakar seluruh keluarganya sampai mati. Setelah itu, tempat ini menjadi kota hantu yang terkenal. Konon, beberapa tahun yang lalu, orang masih bisa melihat parade hantu di malam hari. Permainan escape room imersif berskala besar yang dibuat perusahaan kami, diadaptasi dari legenda pengantin hantu. Ali, kau tahu, aku bersusah payah untuk mendapatkan lahan ini. Aku tahu, aku sudah bekerja keras untuk mendapatkan tempat ini. Aku sudah berusaha keras untuk ini. Permainan escape room yang kubuat dengan investasi besar ini pasti akan langsung populer. Ini akan menjadi yang terbaik di antara semua permainan escape room. Nanti kalau sudah menghasilkan uang, aku akan memberimu amplop merah besar. Sahabatku, Shen Leian, adalah anak orang kaya sejati. Setelah lulus kuliah, dia bilang ingin memulai bisnis, dan keluarganya tanpa ragu memberinya 50 juta untuk dibelanjakan. Dia menggunakan uang itu untuk mendirikan perusahaan yang khusus membuat permainan escape room imersif. Kalau saja dia tidak membayar begitu banyak uang untuk penguji pengalaman lainnya pasti
akan masuk ke kantongku sendiri. Kali ini, termasuk aku, ada 3 penguji pengalaman. 2 wanita dan 1 pria. Pria dan wanita di sebelahku adalah pasangan. Kami turun dari bus sekitar pukul 5 sore. Pukul 5 sore di bulan ke-7 kalender lunar. Hari belum terlalu gelap. Untuk memasuki kota Gerbang Yin, kita harus melewati Gerbang Yin atas lalu Gerbang Yin bawah. Saat memasuki gapura besar di pintu masuk kota Gerbang Yin, tiba-tiba angin dingin bertiup kencang. Seketika, bulu kuduk kami semua berdiri. Penguji pengalaman wanita bernama Lingdang menggosok bahunya dan meringkuk dalam pelukan pacarnya, Qiangzi. Aku menarik lengan bajuku ke bawah dan menatap bulan purnama yang aneh di langit, dan beberapa gagak yang sesekali terbang melintas. Aku juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tempat ini terlalu menyeramkan, lebih menyeramkan dari semua lokasi permainan yang pernah kukunjungi. Leian, kenapa kau tiba-tiba ingin kita datang untuk mencoba permainan ini hari ini? Ini malam hantu. Apa kau tidak takut? Aku tak bisa menahan diri untuk bertanya pada Leian. Sayangnya, Leian adalah seorang ateis yang hanya memikirkan uang. Aku sudah meminta peramal untuk meramal, dan katanya permainan ini akan meledak besok. Banyak influencer dan streamer yang sudah menghubungiku untuk membeli tiket lewat jalur internal. Justru karena malam hantu makanya seru. Hari ini tanggal 14 bulan ke-7. Besok adalah festival hantu Zongyuan. Bukankah bermain game saat itu akan terasa lebih nyata? Itu sebabnya aku bergegas memanggil kalian kemari untuk mencobanya. Jika semuanya lancar setelah kalian mencobanya, besok kita bisa langsung mempromosikannya. Jangan khawatir, di Gerbang Yin bawah semuanya NPC kita. Pasti tidak akan ada masalah. Tapi aku merasa kota Gerbang Yin malam ini menunjukkan tanda-tanda akan terjadi sesuatu. Tapi demi uang 100.000, aku rela melakukan apa saja untuk sahabatku. Pada malam hantu, ada tradisi membakar uang kertas untuk hantu. Saat melewati jalan desa di Gerbang Yin atas, api menyala di kedua sisi jalan. Para penduduk desa membakar uang kertas sambil mengucapkan kata-kata aneh. Pergilah, pergilah, jangan kembali lagi. Ini untukmu, jangan ganggu kami. Tuhan, lindungi kami tahun ini. Saat hendak memasuki desa Gerbang Yin bawah, tiba-tiba muncul seorang nenek tua membawa keranjang uang kertas di jalan. Seorang nenek berpakaian biru tradisional kuno, berdiri menghalangi jalan dengan ekspresi kosong. Dengan suara serak dan mekanis, dia berkata dengan menakutkan, "Jangan pergi." Gerbang hantu terbuka di bulan ke-7 pertengahan. Gerbang Yin terlarang. Raja hantu akan keluar. Raja hantu. Suara lonceng terdengar agak melayang. Lingdang memeluk erat lengan pacarnya. Keringat dingin mengucur di dahinya sambil berkata, "Aku mencari informasi tentang kota Gerbang Yin di internet sebelumnya. Raja hantu mengambil nyawa, kurasa itu semua tahayul. Bisakah kau sedikit berani? Bukankah kita sudah sepakat, setelah kita menyelesaikan pekerjaan ini, kita akan punya cukup uang untuk menikah? Ini bukan pertama kalinya kita melakukan hal seperti ini. Lihat betapa penakutnya dirimu." Leian juga orang yang belak-belakan. Mungkin karena takut harinya agak spesial malam ini, Lingdang terus terlihat ketakutan. Jika mereka berdua berubah pikiran di tengah jalan, 3 misi utama permainan tidak dapat diselesaikan sebelum bulan ke-7 pertengahan. Dan itu akan memengaruhi pembukaan bisnisnya. Dia pun mendesak dengan tidak sabar. Di depan adalah Gerbang Yin bawah, markas proyek kita. Selesaikan misi utama skenario lebih cepat. Kita bisa cepat pulang dan membagikan angpao. Jangan berlama-lama, ayo tidur. Kita sudah sampai di sini. Proyek ini sudah ditandatangani kontraknya sebelumnya. Pembatalan mendadak memerlukan pembayaran denda 3 kali lipat. Mendengar ini, Qiangzi langsung tidak senang. Dia segera menarik pacarnya untuk memimpin. Siapa yang mau membatalkan? Malam ini, siapapun yang penakut adalah pecundang. Melihat Qiangzi sudah diatasi, Leian dengan lega mengaitkan lenganku dan mengikuti pasangan di depan. Saat kami berpapasan dengan nenek berbaju biru, nenek yang berada di tengah jalan tiba-tiba mengulurkan tangannya yang kurus dan keriput seperti ranting, mencengkeram lenganku dengan erat. Lenganku terasa sakit. Aku secara refleks menoleh dan menatapnya, tetapi mendapati matanya sepenuhnya putih tanpa pupil. Bola matanya terbalik dan kelopak matanya membiru. Ayahku pernah bilang orang seperti ini adalah setengah yin, yaitu orang mati yang jiwanya belum pergi. Orang hidup yang satu kakinya sudah menginjak alam baka. Orang seperti ini bisa berkomunikasi dengan dunia roh. Gadis kecil, kau terlalu cantik. Gadis yang terlalu cantik itu berdosa. Aku terdiam, tidak mengerti arti kata-katanya. Kemudian Leian melepaskan tangan nenek itu dengan paksa, dan menarikku berjalan di jalan malam yang gelap. Sambil berjalan, dia mengeluh dengan kesal. Kurasa yang paling menakutkan di kota Gerbang Yin ini bukanlah hantu, melainkan penduduk desanya. Apa salahnya menjadi cantik? Tapi hanya aku yang tahu. Nenek itu pasti ingin memperingatkanku tentang sesuatu. Pukul 8 malam, kami semua tiba dengan selamat di markas proyek permainan escape room Gerbang Hantu. Itu adalah sebuah desa kecil yang terbengkalai. Banyak rumah yang rusak, atap dan dindingnya runtuh. Pohon birech yang ditanam di kedua sisi jalan di malam hari. Pohon birech yang ditanam di kedua sisi jalan di malam hari. Berdesir tertiup angin malam yang dingin. Jika didengarkan dengan saksama, terdengar seperti ratapan hantu.
Untuk mengembangkan desa terbengkalai ini, Leian secara khusus meminta seseorang untuk memulihkan sebagian bangunan rumah tanah di desa, dan menambahkan kincir air raksasa. Rumah tokoh utama wanita berada di bagian terdalam desa, dengan bunga kertas merah menghiasi pintu masuknya, dan bait merah tertempel di pintunya. Lampu gantung besar dipasang di sepanjang jalan desa. Setiap rumah tangga menggantungkan kain sutra merah yang menakutkan di depan pintu mereka. Uang kertas kuning bundar berserakan di jalan. Angin malam bertiup, menerbangkan kertas kuning kemana-mana. Saya dan dua penguji pengalaman lainnya diatur untuk berdandan, berganti pakaian, dan mengambil naskah di pintu masuk desa. Saya mendapatkan naskah permainan untuk tokoh utama wanita, Ying Hong. Ling Dang dan Qiang Zi mendapatkan naskah untuk dua orang. Sepasang tokoh utama lainnya, Hua Ken dan Ye Suang. Hua Ken dan Ye Suang memainkan alur cerita modern. Mereka hanya perlu mengenakan seragam sekolah menengah dan jas hujan pria. Sedangkan karakter saya memainkan alur cerita kuno. Adegan pembukanya adalah gaun pengantin merah dengan motif bunga persik dan burung phoenix. Mahkota emas berhiaskan 2 burung phoenix dan 100 bunga, dan juga 2 gelang giok. Penata rias memasangkan selendang bahu dengan rumbai biru tua, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil gelang tulang naga di pergelangan tangan saya. Saya segera menutupi gelang itu dan menolak penata rias. Ini tidak bisa dilepas. Sebelum kuliah, ayah saya berulang kali berpesan agar saya tidak melepas gelang tulang naga ini. Ayah saya bilang ini yang menjaga hidup saya. Jika gelang tulang naga ini putus, saya tidak akan hidup lebih dari 12 jam. Karena pengalaman aneh di masa kecil saya, selama bertahun-tahun saya percaya bahwa gelang ini dapat memperpanjang hidup saya. Saya bahkan tidak pernah melepasnya saat mandi. Penata rias tampak kesulitan dan memandang Leian. Leian berjalan mendekat dan menepuk bahu saya. Gelang ini adalah jimatnya. Tidak apa-apa jika tidak dilepas. Memakai gelang tidak masalah. Penata rias wanita itu kemudian dengan hati-hati memasangkan gelang giok, satu di setiap lengan saya. Penguji permainan horor juga disebut penekan energi negatif. Pihak pengembang game menghubungi kami bukan hanya untuk mengisi formulir umpan balik pengalaman. Arti yang lebih penting adalah, lokasi permainan horor seringkali secara tidak sengaja terkena energi negatif. Kami akan mencoba dulu, disebut menekan energi negatif, hanya jika kami keluar dengan selamat. Pengembang game baru dapat menggunakannya dengan tenang. Permainan dimulai. Semua lampu gantung di atas dimatikan. Lentera merah di pinggir jalan menyala. Angin malam menyapu seluruh jalan pedesaan. Terlihat sangat menyeramkan disinai cahaya merah. Gagak terbang di atas kepala. Uang kertas di tanah tertiup angin. Saya membawa lentera merah, mengenakan gaun pengantin merah darah, berjalan di jalan kecil yang sepi. Entah karena suhu malam ini terlalu rendah, atau karena energi Yin Di Yinmen terlalu kuat, saya merasa meskipun mengenakan kostum kuno yang tebal, tubuh saya masih terasa dingin. Segera saya menemukan petunjuk pertama. Sebuah batu giling. Pegangan batu giling didorong ke posisi tertentu. Akan ada instruksi selanjutnya. Segera selembar kertas jatuh dari batu kilangan, menyuruhku pergi ke kuil tanah di desa, membungkuk 3 kali ke patung dewa tanah dan melempar poa. Lalu NPC pertama dalam game ini akan muncul. Seorang kakek tua bertopeng wajah tersenyum. Aku segera menemukan kuil tanah sesuai instruksi, melempar poa seperti yang diminta, dan mengambil seutas tanghulu dari kakek tua bertopeng tersenyum. Di dalam tanghulu terdapat tugas untuk plot selanjutnya. Aku menghabiskan 2 jam untuk menyelesaikan 17 level sebelumnya. Level ke-18 adalah level terakhir. Pernikahan hantu di aula pernikahan. Aku harus bekerja sama dengan para NPC yang memainkan berbagai peran. Tangan diikat dengan tali merah. Mulut disumpal dengan uang kertas. Dibawa ke aula pernikahan dan menyembah bersama ayam jantan. Lalu dilempar ke dalam peti mati. Ada lubang kunci di peti mati. Dan kunci untuk membuka peti mati pernikahan ada di level sebelumnya. Sudah diberikan kepada pemain sebagai hadiah plot. Nanti tinggal gunakan kunci untuk membuka kunci rahasia di dalam peti mati. Dorong papan peti mati. Permainan ini pun selesai dengan lancar. 200 ribuku juga berhasil kudapatkan. Tapi saat aku membuka papan peti mati dengan lancar, dengan gembira mengangkat rok dan keluar dari peti mati, orang yang seharusnya menjemputku tiba-tiba menghilang. Hembusan angin dingin bertiup ke dalam aula pernikahan yang penuh dengan karakter si dan kain sutra merah. Memadamkan 2 lilin dan 3 dupa di pintu masuk aula. Xiao Su, Xiao Su. Aku melompat turun dari peti mati, merasa merinding, merasakan firasat buruk. Dengan memberanikan diri, aku berjalan menuju pintu. Aku pikir para staf sengaja mempermainkanku. Siapa sangka, begitu keluar, aku baru menyadari, bulan purnama di luar berwarna merah. Bunga kertas merah yang tadinya terpasang di pintu, berubah menjadi bunga higanbana sungguhan. Di bawah sinar bulan, sebuah bayangan hitam jatuh ke tanah. Tanpa wujud, perlahan berjalan ke arahku. Tanganku yang memegang rok tiba-tiba berkeringat dingin. Dengan sangat ketakutan, aku berbalik dan berlari masuk ke dalam rumah. Tapi begitu aku menoleh, tiba-tiba aku bertabrakan dengan boneka kertas berbaju hijau. Boneka kertas itu membelalakkan matanya dengan ekspresi tersenyum di wajahnya. Wajah pucat yang tiba-tiba membesar, membuatku menjerit ketakutan. Pada saat yang sama, suara laki-laki yang serak dan rendah
menyebar dari segala arah di atasku. Persembahan tahun ini sungguh cantik. Persembahan, persembahan. Aku langsung berkeringat deras dan punggungku merinding. Jalan di depan terhalang. Aku menoleh dan melihat pintu kamar yang setengah terbuka. Hampir tanpa berpikir panjang, aku bergegas masuk, mengunci pintu dari dalam. Tapi bagaimana aku bisa lupa kalau makhluk kotor itu bukan manusia? Pintu tidak bisa menghentikan mereka. Aku sedikit panik. Satu-satunya pikiranku saat ini adalah segera mencari tempat persembunyian. Lemari. Ya, lemari mungkin tempat yang bagus. Aku mengertakkan gigi dan menyeret kakiku yang berat dan pegal. Berlari menuju lemari. Tapi dalam sekejap, aku didorong ke dinding oleh suatu kekuatan. Jelas tidak ada orang di depanku. Tapi aku bisa merasakan napas panas seseorang. Napas hangat itu menyapu telingaku dan mendarat di leherku. Rasanya seperti ada tangan yang memegang pinggangku. Jari-jari yang ramping itu dengan lembut mengusap daging lembut di pinggangku. Berani-beraninya mencari es, berbeda dengan suara serak yang kasar sebelumnya. Suara pria itu ternyata sangat rendah dan magnetis, jernih dan merdu. Aku tertekan di dinding, tidak bisa bergerak sama sekali. Keringat dingin menetes dari dahiku. Pernah dengar tentang hantu tindihan, tapi belum pernah dengar tentang hantu dorongan dinding. Jangan-jangan aku bertemu hantu mesum? Kenapa dia meraba pantatku? Ayah, tolong. Aku kemudian terbangun di rumah sakit. Leyan bilang aku pingsan karena gula darah rendah saat memeriksa peti mati. Staf Xiao Su menggendongku keluar dari kota Yinwen dan naik ambulans. Dia juga sangat terkejut saat itu. Tapi setelah diperiksa di UGD, dokter hanya menyimpulkan gula darah rendah dan perlu banyak istirahat. Jadi saat aku bangun, tanganku masih diinfus glukosa. Dan ketika aku mengingat kejadian aneh yang sangat nyata malam sebelumnya, aku ingin bertanya pada Leyan apakah dua penguji lainnya mengalami hal aneh. Leyan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia bilang kedua penguji itu diantar pulang ke apartemen mereka di kota provinsi dengan mobil perusahaan malam itu juga. Mengenai hantu raja dan bunga bakung neraka yang kukatakan padanya, Leyan bersikeras bahwa itu hanya mimpi, karena gula darah rendah dan ketegangan setelah pingsan. Lagi pula, malam itu aku pingsan di atas peti mati, di depan semua staf. Saat itu, satu kakiku masih di dalam peti mati. Semua orang yang hadir bisa menjadi saksi, Leyan berkata dengan yakin, ditambah dengan konfirmasi berulang dari para staf. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah semua yang terjadi malam itu hanyalah mimpi? Namun, Leyan memberitahuku bahwa penata rias menyadari bahwa salah satu gelang giok di pergelangan tanganku hilang. Tapi gelang giok itu bukan terbuat dari bahan yang berharga. Dia terlalu sibuk dengan pembukaan dan tidak sempat menyuruh orang mencarinya. Festival Hantu Bulan ke-7, permainan realitas virtual immersive Ghost Gate Escape, yang diproduksi oleh perusahaan Leyan menjadi trending. Tiba-tiba, permainan itu menjadi sangat populer di seluruh internet. Bahkan kota Yinwen yang terkenal angker, sering muncul di trending topik. Para streamer petualangan dan game realitas virtual menyiarkan langsung suasana permainan secara langsung. 10 mil bunga hantu, lentera hantu yang memandu jalan, dan pernikahan hantu menjadi tontonan terbesar pada malam festival hantu. Konon, pada malam pembukaan, pendapatan perusahaan Leyan mencapai puluhan juta. Seharusnya ini kabar baik, tapi sejak kembali dari kota Yinwen, aku mulai sakit flu. Padahal bulan Juli Imlek masih panas. Tetangga-tetangga menyalakan AC, tapi aku selalu merasa dingin di rumah. Aku bahkan memakai baju tidur musim dingin. Yang lebih menakutkan adalah tanggal 18 Juli. Malam itu ada petir dan akan hujan. Suara gurih bergemuruh di atas kepala, lebih seperti kemarahan hantu. Saat hujan deras mulai mengguyur jendela kaca, tirai putih menari-nari tertiup angin. Aku pikir jendelanya tidak tertutup, jadi aku berjalan ke jendela untuk menguncinya. Tapi ketika aku mendekat, aku menyadari bahwa jendelanya sudah terkunci. Tidak ada angin sama sekali di dekat jendela. Petir menyambar. Kilatan petir menerangi sesuatu yang diletakkan di ambang jendela di luar kaca. Itu adalah gelang giok yang hilang. Aku langsung ketakutan dan kakiku lemas. Wajahku pucat pasi dan aku jatuh duduk di lantai. Di cermin besar di dekat jendela yang menghadapku, ada dua aliran air mata darah di wajahku. Ada juga bekas cekikan merah keunguan di leherku. Aku yakin aku diganggu oleh sesuatu. Namun, keesokan harinya, berita yang dibawakan Leyan kepadaku membuatku seperti disambar petir. Aku hampir ketakutan setengah mati. Leyan menelepon dan memberitahuku bahwa kedua dukun yang pergi ke Yinmen denganku ditemukan tewas di rumah mereka. Polisi sudah datang pagi-pagi untuk menutup TKP. Dugaan awal adalah mereka berselisih saat membagi uang. Wanita itu pertama kali menyerang pria itu dengan pisau. Pria itu tidak terima dan menikam wanita itu dengan pisau buah. Akhirnya, keduanya meninggal karena kehabisan darah. Baik Leyan maupun polisi menganggap kasus ini disebabkan oleh pembagian uang yang tidak merata. Tapi hanya aku yang tahu. Kematian Lingdang dan Qiangzi pasti berhubungan dengan kota Yinmen. Aku tidak berani bertahan lagi. Setelah menutup telepon Leyan, aku berniat menelepon ayahku. Tapi tak disangka, ayahku meneleponku duluan. Aku belum mengatakan apa-apa saat menjawab telepon. Ayahku langsung bertanya dengan cemas. Lily, apa kau mengalami masalah di luar?
Memegang telepon seperti memegang satu-satunya sedotan penyelamat hidup. Aku langsung menangis terseduh-seduh. Ayah, sepertinya aku diganggu makhluk halus. Aku menceritakan semuanya kepada ayahku. Setelah mendengarkan, ayahku menghela nafas. Aku sudah menduganya. Kali ini kau bertemu dengan sesuatu yang sulit dihadapi. Kalau tidak, dengan kondisimu, tidak ada yang berani mengganggumu seperti ini. Lily, kau telah dilirik oleh Raja Hantu. Pagi ini, Dewa Huang Dasian datang ke rumah untuk melamar. Barusan, rubah dari gunung belakang tiba-tiba muncul, membawa 2 kotak emas dan perak sebagai mahar, untuk melamarmu ke rumah kita. Raja Hantu, aku ketakutan sampai suaraku gemetar. Aku menangis semakin keras. Ayah, apa aku benar-benar bertemu dengan Raja Hantu kota Yinmen? Apakah Raja Hantu ingin membunuhku? Ayahku terdiam sejenak lalu berkata, Raja Hantu menginginkanmu untuk menjadi pendampingnya di alam baka. Jangan bilang begitu. Aku langsung hancur dan bahkan tidak punya tenaga untuk menangis. Sambil terisak, aku memohon kepada ayahku. Ayah, lalu apa yang harus kulakukan? Ayahku bergumam, berpikir sejenak, lalu berkata, Lily, jangan takut dulu. Kamu masih ingat Zhao Qingyang, anak kecil keluarga Zhao yang dulu sering main tanah liat bareng kamu? Aku mengangguk kuat sambil menyeka air mataku. Ingat, bukankah dia tidak lama kemudian pindah ke kota? Lalu kedua orang tuanya meninggal dan dia hilang? Ayahku dengan tenang menjelaskan kepadaku. Dia tidak hilang. Dia pergi ke ibu kota provinsi untuk berguru dan membuka padepokan. Padepokannya bukan padepokan biasa, tapi padepokan penegak hukum. Meskipun padepokan penegak hukum tidak menangani masalah seperti ini, orang-orang di sana memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Sebentar lagi ayah akan meneleponnya dan memintanya untuk menemuimu. Aku tidak mengerti apa itu padepokan penegak hukum atau padepokan lainnya. Aku hanya ingat ayahku pernah mengatakan bahwa padepokan seperti itu lebih banyak di timur laut. Di luar Sanhai Guan juga ada, tapi tidak banyak, dan biasanya tersembunyi dengan sangat baik. Umumnya, orang yang mencari padepokan seperti ini, kebanyakan akan tertipu oleh padepokan palsu. Ayahku tidak banyak bicara tentang Zhao Qingyang yang membuka padepokan. Aku tahu padepokan mereka memiliki pantangan terkait hal ini, jadi aku tidak berani banyak bertanya. Harus diakui, ayahku memang sangat efisien. Hanya dalam 2 jam setelah menutup telepon, Zhao Qingyang, yang sudah tidak kulihat selama lebih dari 10 tahun, mengendarai motor besar keren dengan api hantu, melesat masuk ke halaman rumah sewaanku dengan drifting yang memukau. Bunga liar kecil yang kutanam di halaman terlindas dan hancur. Mendengar suara itu, aku segera berlari keluar dari ruang tamu, dan melihat seorang pemuda dengan ujung rambut dicat merah, mengenakan jubah panjang berwarna biru khas praktisi spiritual, kalung manik-manik bodi di lehernya, baru saja melepas helmnya dan sedang merapikan rambutnya di depan kaca spion motor. Setelah tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun, dia terlihat lebih kurus, tapi juga lebih tampan, alis tebal, mata besar, fitur wajah yang tegas dan rupawan. Jika dia berada di kampus, pasti dia akan menjadi idola para mahasiswa. Zhao Qingyang langsung mengenaliku, sambil memeluk helmnya. Dia berlari kecil ke arahku dengan gembira, dan menyapaku dengan ramah. Lily, kamu sama sekali tidak berubah, malah lebih cantik dari sebelumnya. Dulu waktu kecil kamu belum tumbuh sempurna, sekarang kamu sudah menjadi wanita cantik. Kenapa kamu tidak mengenaliku? Aku Qingyang, dulu kita kan sahabat terbaik. Sebelum aku meninggalkan rumah untuk pergi ke kota, aku bahkan memberimu jimat cinnabar. Apa kamu lupa? Nada bicaranya yang menyebalkan dan tidak tahu malu itu membuatku langsung teringat masa lalu. Melihatnya, aku tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Qingyang, selama bertahun-tahun aku tidak mendapat kabar darimu. Aku pikir kamu diculik. Kenapa kamu baru datang sekarang? Aku hampir mati ketakutan. Coba saja aku tahu kamu juga di ibu kota provinsi. Beberapa hari yang lalu aku pasti sudah meminta bantuanmu. Aku pun menangis. Melihatku menangis, Zhao Qingyang langsung panik dan mencoba menjelaskan dengan terbata-bata. Aduh, aku tidak sengaja menghilang. Aku ke kota ini dulu ikut guruku. Pekerjaan kami sekarang harus dirahasiakan. Aku tidak tahu kamu tinggal di sini. 2 hari yang lalu aku lewat depan rumahmu. Aku baru dengar dari guru kalau kamu kena masalah. Aku langsung bergegas kemari. Jangan menangis. Ajak aku masuk ke rumahmu dulu. Aku menyeka air mataku. Aku mengangguk dan mengajaknya masuk ke rumahku yang 2 lantai. Dia mengikutiku dan melihat ruang tamu terlebih dahulu. Wah, tempatmu kecil tapi lengkap ya. Cukup elegan. Beli atau sewa? Aku bilang aku menyewanya saat magang kuliah. Murah. Di pinggiran kota. Cuma 1.000 yuan sebulan. Ku dengar dari guru kalau kamu bekerja sebagai penguji game horor. Bukankah pekerjaan itu menghasilkan banyak uang? Kenapa tidak beli rumah yang layak? Aku sendirian. Tidak perlu beli rumah. Sewa rumah kan lebih hemat. Zhao Qingyang mendengus. Rumah angker tentu saja murah. Entah sudah berapa banyak orang yang mati di rumah ini. Untungnya kamu cukup kuat untuk menanganinya. Jantungku berdebar. Rumah angker apa? Zhao Qingyang memindahkan cermin besar di dekat jendela. Dengan serius dia menghitung dengan jarinya dan berkata, depan menghadap aura naga dan harimau. Belakangnya bukit kematian.
Feng Shui rumah ini sangat buruk. Setidaknya sudah 3 orang mati di sini. Kamu yang keempat dan yang terakhir. Pemilik rumah mungkin tidak berani mengatakan yang sebenarnya saat kamu menyewa. Tapi tidak apa-apa, kamu cukup kuat. Jangan takut, masalah utamanya sekarang adalah lamaran Raja Hantu. Malam ini aku akan membuat formasi untuk melawan Raja Hantu itu. Aku merinding dan mengikuti Zhao Qingyang. Bisakah berhasil? Itu kan Raja Hantu. Tenang saja, aku sudah belajar dari guruku selama lebih dari 10 tahun. Melawan hantu kecil seperti itu bukan masalah. Mendengar itu, kekhawatiranku sedikit berkurang. Hatiku sedikit lebih tenang. Dia akan membuat formasi untuk melawan Raja Hantu malam ini. Sore harinya aku pergi bersamanya. Membeli barang-barang yang dibutuhkan. Pedang kayu persik, koin 5 kaisar, cinnabar, jimat, tali merah, koin tembaga, kertas kuning, dupa, lilin, dan petasan. Saat meninggalkan pasar, Zhao Qingyang bahkan membeli 2 untayan tasbih. Sekembalinya ke rumah, kami mulai mempersiapkan. Zhao Qingyang menggambar jimat. Aku mengikuti tanda yang dia buat di lantai. Menempelkan jimat, lonceng tembaga, dan lilin merah satu persatu. Koin tembaga dirangkai dengan tali merah dan digantung di dekat jendela. Zhao Qingyang meletakkan wadah dupa di atas meja, menyalakan dupa, dan meletakkan arak kuning dan pedang kayu persik. Terakhir, dia menggambar pola lingkaran aneh di lantai dengan cinnabar. 12 lilin merah dinyalakan satu persatu. 12 lilin merah dinyalakan satu persatu.